Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi. Anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak dengan materi Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Dengan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini saya harap anak-anak sudah dapat 1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna, 2. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, 3. Menjelaskan dalil yang menegaskan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, 4. Meneladani Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Mengenal Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Sebelumnya kita harus tahu apa sih Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Al-Ghafar dan Al-Afu ini termasuk dalam Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu jika dibaca ini bisa disebut juga zikir kepada Allah, termasuk zikir kepada Allah. Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu ini bisa dibaca untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar lebih cinta kepada Allah. Terus membaca Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu ini termasuk ibadah kepada Allah. Arti Al-Ghafar. Arti Al-Ghafar ada dua. Yang pertama, Allah Maha Pengampun. Yang kedua, Allah menutupi kesalahan dan dosa hambanya. Ampunan untuk semua hambanya itu adalah termasuk Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah ini sangatlah luas, ya, sangat luas karena Maha Pengampun. Segala ampunan hanya dari Allah. Yang bisa mengampuni itu hanya Allah. Allah selalu mengampuni hambanya walaupun berkali-kali berbuat salah. Kenapa kok bisa demikian? Karena Allah Maha Pengampun. Yang kedua, Allah menutupi kesalahan dan dosa hambanya. Yaitu Allah menutupi kesalahan dan dosa hambanya di akhirat. Ketika dihisab di akhirat ditutupi walaupun ada dosa, jadi nggak kena hisab. Karena apa? Karena sudah ditutupi Allah walaupun dosa itu masih ada, ya. Yang kedua, Allah memberikan makhluknya walaupun Allah memperhatikan makhluknya walaupun makhluknya itu banyak dosa. Buktinya apa? Tetap diberi nafas, tetap diberi makan. Terus Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat. Ini maksudnya ketika seorang hamba itu sudah bertobat, jadi dosa-dosa yang kebelakangnya itu sudah dihapus, kosong, jadi putih bersih, seperti itu. Sekarang arti Al-Afu. Al-Afu juga mempunyai dua arti. Yang pertama, menghapus atau mencabut. Terus yang kedua, Allah Maha Pemaaf. Apa yang dimaksud menghapus atau mencabut? Yaitu ampunan untuk semua hambanya yang diberikan Allah, ya. Allah menghapus dosa-dosa hambanya sampai habis. Ini jadi habis, dosanya nggak ada, sudah dihapus, seakan-akan tidak pernah berbuat dosa hamba itu. Allah memberi ampunan atau maaf yang sempurna, ya, itu Al-Afu. Kalau Allah Maha Pemaaf, Allah selalu membuka pintu maaf kepada hambanya. Sebelum hamba itu meninggal sakratul maut, kalau mau mohon maaf, Allah mau memaafkan. Allah tidak pernah bosan mengampuni hamba yang berbuat dosa. Allah mengampuni hambanya walaupun belum meminta maaf. Nah, itu Al-Afu. Itu gimana caranya? Ketika seorang hambanya berbuat salah, terus dia menutupnya dengan perbuatan yang baik, ya, itu Allah mengampuninya, ya, seperti itu. Dalil tentang Al-Ghafar dan Al-Afu. Dalil tentang Al-Ghafar dulu, ya, yaitu terdapat dalam surat Toha ayat 82 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni laghaffarul lima taba wa amanu amila sholihan tsumma yang artinya, dan sungguh Allah Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Yaitu sebagai dasar Asmaul Husna Al-Ghaffar. Kalau dalil tentang al-afu, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, sungguh Allah Maha Pemaaf lagi pengampun. Ya, ini sebagai dasar bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar, Allah mengampuni dosa hambanya, tetapi dosa itu masih ada, dan Allah menutupinya di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah tidak menyiksa makhluk dengan dosa tersebut. Jadi dosanya ada, cuma ditutupi, makhluk dan lainnya tidak melihat, akhirnya tidak disiksa, tidak dibalas oleh Allah. Sedangkan al-afu, yaitu Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan hambanya itu. Seperti hamba itu tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, jadi dihapus, seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan, jadi kayak kertas putih bersih, seperti itu ya. Hikmah mengamalkan dan meneladani Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain karena meneladani ya. 2, terdorong untuk selalu membaca istighfar akan kesalahan yang pernah dilakukan. Tidak pernah putus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu mendahului murkanya ya. Terus yang keempat, mendapat ketenangan di dalam hati. Itu adalah hikmah mengamalkan dan meneladani Al-Ghaffar dan Al-Afu. Anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran akidah Asmaul Husna Al-Ghaffar. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, anak-anak mendapatkan tugas yaitu baca LKS Akidah Akhlak kelas 6 halaman 15 sampai 19. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bahagia. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.